Pemirsa, Ramadan tahun ini menjadi duka tersendiri bagi pasangan Kiki Saputri dan Muhammad Hairi. Pasalnya penantian untuk bisa memiliki buah hati harus kandas lantaran Kiki mengalami keguguran di usia kandungan 10 minggu. Kabarnya penyebab Kiki mengalami keguguran lantaran dirinya kelelahan serta mengidap kista yang sudah lama dibiarkannya. Lantas benarkah dokter sempat menyarankan Kiki untuk rehat dari pekerjaan di usia kehamilan muda? Benarkah Kiki menyesal lantaran tak menjaga kehamilannya dengan baik? Ternyata memang faktornya kecapean dan aku ada kista, dan kista itu aku udah tahu dari sebelum aku hamil sebenarnya. Memang waktu itu rencana sama suami kita mau coba bersihin kistanya dulu gitu. Ternyata qadar Allah kasih kita rezeki anak. Nah tapi seiring dengan waktu si kista itu masih ada beserta dengan janin. Jadi kata dokter nggak apa-apa tapi jalanin aja gitu, mudah-mudahan lebih kuat janinnya daripada kistanya. Ternyata karena aku dengan warawiri gitu ya, warawiri ibaratnya akhirnya janinku kalah sama kistanya membesar, menekan dinding rahim. Itu tetap hektik kerjanya. Aku sih udah merasa mengurangi, tapi ternyata saran dari dokter selanjutnya adalah aku lebih baik istirahat. Kalau nanti dikasih rezeki anak lagi harus istirahat dulu lah 1-3 bulan pertama supaya janinnya kuat dulu gitu. Yang pasti sih gini, penyebab dari keguguran itu 50% disebabkan karena faktor genetik atau faktor kromosom atau faktor DNA lah gitu ya. Jadi artinya si embrionya ini atau si janinnya ini kromosomnya abnormal. Jadi dia nggak cocok atau nggak bisa bertahan hidup atau berkembang begitu loh. Nah itu yang paling sering terjadi 50%-nya. Sisanya 50%-nya lagi kombinasi banyak faktor gitu. Mulai dari faktor rahimnya, faktor infeksi, kemudian faktor kekurangan hormon begitu. Kemudian ada faktor yang ekstrim, misalnya kelelahan ekstrim. Jadi kalau kelelahan biasa-biasa sehari-hari kerja sih nggak masalah ya gitu. Jadi ada beberapa faktor lain penyebabnya. Hati Kiki makin pedih lantaran tak hanya kehilangan calon anak mereka, namun Kiki juga harus kehilangan ovarium bagian kirinya. Ya, ovarium Kiki terpaksa harus diangkat lantaran kista yang diderita Kiki sudah menggerogoti ovarium sebelah kiri. Meski berat, namun demi kebaikan di masa depan, Kiki dengan berat harus merelakan ovariumnya untuk diangkat. Lantas seperti apa dukungan sang suami saat mengetahui jika ovarium Kiki harus diangkat? Kayak kami harus kehilangan anak, terus aku harus kehilangan juga ovarium kiri. Ya nggak tahu, aku nggak tahu kalau perempuan gimana rasanya. Waktu itu karena suami ikut masuk ruang operasi kan, kasih tahu kejelasannya karena kistanya sudah menggerogoti si ovarium kiri, mau tidak mau harus diangkat daripada nanti tumbuh kista lagi. Meski ovarium sebelah kirinya harus diangkat, namun Kiki masih bersyukur lantaran ovarium kanan Kiki masih dalam kondisi bagus. Hal ini seolah menjadi secerca harapan bagi Kiki dan Hairi untuk bisa kembali memiliki anak. Lantas benarkah Kiki dan Hairi akan kembali menjalani program kehamilan pasca mengalami keguguran? Benarkah Kiki berencana akan melakukan program bayi tabung? Alhamdulillah dokter bilang ovarium kanan masih bagus banget, salurannya juga bagus, salurannya bagus. Kayak aku tuh ngerasa bersalah karena sampai ini gak bisa jaga diri dengan baik. Kayak makan makanan sembarangan, istirahat gak cukup gitu. Ovarium sebelah kanan masih berfungsi dengan sangat baik, alhamdulillah banget. Salurannya juga besar. Terus dikasih lihat, aku gak ngerti karena aku dalam keadaan dibius ya. Tapi suamiku dikasih lihat salurannya juga bagus, lancar gitu. Jadi masih sangat berkemungkinan untuk bisa lagi, tapi harus istirahat. Kehilangan calon anak pertamanya tak lantas membuat Kiki berlarut dalam kesedihan. Kiki dan Hairi rupanya berusaha untuk menerima dengan ikhlas segala takdir yang kuasa. Di sisi lain, apa yang dialaminya diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi para wanita agar aware dengan kesehatan reproduksinya. Hikmahnya pokoknya kalau misalnya sudah berumah tangga dan memang punya keinginan buat punya anak, kita harus tahu kondisi badan kita seperti apa. Terus kita tahu, oh ternyata kalau lagi proses hamil kan semua hormon kita tuh ini ya lagi bergejolak gitu ya. Artinya banyak hal yang harus dikorbanin seperti pekerjaan. Apalagi kondisinya waktu itu aku ada kista. Dan misalnya kalau ada teman-teman yang cerita juga rahimnya misalnya dibilang lemah. Jadi memang harus istirahat, bed rest gitu. Jadi hikmahnya adalah
kita untuk mendapatkan sesuatu harus mengorbankan sesuatu. Asik banget, karena kebetulan kan aku di acara sahur kan sama Kak Kiki kan, tapi akhirnya aku tahu kabar kalau Kak Kiki itu sakit. Aku tanya sakit apa, dia bilang kayak gitu kan, dia keguguran. Kondisinya ya kemarin dia sempat drop, sempat sedih, bahkan suruh take rest, apa yang istilah bed rest, disuruh bed rest lama sama dokter gitu. Ya mungkin ini kali ya psikisnya juga kan, apalagi kan ibu pengen punya anak gitu kan, pasti banyak hal-hal lain. Apalagi kalau kemarin tuh dia kerja banget, tapi nggak nyalahin dia ngambil kerjaan ya, tapi kan bagaimanapun itu udah takdir Allah gitu. Jika Kiki tengah berjuang untuk bisa kembali mendapatkan buah hati pasca keguguran, sederet selebriti rupanya juga membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa mendapatkan buah hati. Bahkan pasangan selebriti pada akhirnya memilih menjalani program bayi tabung demi bisa menimang buah hati. Ya, seperti yang dipilih Tia Ariestia yang memiliki riwayat PCOS atau kelainan hormon dan dinyatakan sulit untuk bisa hamil. Namun Tia rupanya tak ingin menyerah demi bisa mendapatkan keturunan. Setelah mencoba konsultasi ke dokter kandungan, namun nyatanya Tia harus menerima kenyataan dirinya tak bisa hamil secara alami. Memang punya infertilitas gitu, jadi emang waktu sebelum nikah sama suami juga udah tahu kalau memang kemungkinan untuk hamilnya lebih susah. Terus ternyata pas kita coba alami, jadi begitu ketemu suami mau nikah, itu udah kita langsung ke dokter obgyn. Terus habis itu pas nikah juga udah langsung ke dokter obgyn, udah ada beberapa obat yang harus aku minum rutin. Terus untuk program alami, tapi ternyata memang ya Allah belum kasih gitu loh jalan alami. Akhirnya dokter nyaranin gitu ya, jalan yang paling mungkin, yang paling possible itu ya bayi tabung. Tia dan Irfan Ratinggang, sang suami pun tak mau menyerah. Pasangan ini akhirnya memilih menjalani program bayi tabung. Dan Tia pun bersyukur program bayi tabung yang dijalani berhasil. Dan pada 2016 Tia melahirkan anak pertama. Dan selang beberapa tahun, Tia kembali menjalani program bayi tabung untuk bisa mendapatkan anak kedua. Lantas benarkah Tia sempat mengalami keguguran? Benarkah demi program bayi tabung, Tia rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah? Mengapa Tia memilih melakukan bayi tabung di Indonesia dibandingkan ke luar negeri? 3 kali, jadi yang pertama aku udah berhasil alhamdulillahnya gitu. Terus yang kedua waktu itu gagal, yang ketiga aku berhasil lagi. Aku udah browsing sih, ada di luar negeri juga kan katanya bagus juga gitu. Tapi ternyata di Indonesia juga udah sangat bagus gitu. Jadi kayaknya kenapa mesti jauh-jauh, karena di sini kan dekat sama keluarga, banyak yang ngurusin. Kalau dulu pas zaman dulu nggak terlalu besar ya. Kalau zaman yang Kanaka tuh nggak nyampe 100 juta. Sama halnya dengan Tia, Saskia Sungkar serta Gilang Dirga dan Adisti Versa istrinya juga harus berjuang untuk bisa mendapatkan buah hati. Ya, dua pasangan ini tetap berikhtiar demi bisa mendapatkan anak. Kia dan Irwansyah serta Gilang dan Adisti memilih menjalani program bayi tabung. Dan setelah menanti selama 10 tahun, Kia dan Irwansyah tak mampu meluapkan kebahagiaannya saat mengetahui program bayi tabung yang dijalaninya berhasil. Sebaliknya, Gilang dan Adisti harus menelan kecewa lantaran bayi tabungnya gagal. Lantas, apa penyebab bayi tabung yang dijalani Gilang dan Adisti gagal? Perjuangannya sih wah panjang ya. Aku kan dari awal nikah juga waktu itu udah mulai program tapi belum IVF, dan ya aku melihat lebih mungkin yang ikhtiarnya tuh lebih dari aku tuh pas lagi ngantri nunggu masuk ke ruang dokter, dan di situ aku belajar gitu. Intinya jangan pernah ngerasa oh ya ini kita berhasil tuh karena usaha kita gitu loh. Kita berhasil bukan karena usaha kita, tapi karena memang ya Allah telah menakdirkan seperti ini gitu. Tapi kan tetap kita harus ikhtiar kan. Jadi mungkin buat semua teman-teman yang sedang berjuang, jangan pernah berhenti berharap karena nggak ada yang nggak mungkin. Proses bayi tabung cuman nggak jadi, akhirnya pada waktu itu kita udah pasrah aja lah, bismillah aja. Karena sebenarnya juga sebetulnya kita nggak ada, dalam badan kita berdua tuh nggak ada apa-apa, nggak ada, bukan yang harus banget bayi tabung, nggak juga, cuman kita ikhtiarnya cobain semua hal gitu. Saat itu
saat itu gua agak lupa detailnya, cuman ya memang pada waktu itu sih usianya 11 minggu, jadi memang nggak berkembang gitu loh. Dan nggak berkembangnya tuh pas kita datang tuh dokter bilang kayaknya udah nggak berkembang dari minggu lalu. Keberhasilan bayi tabung itu sangat bergantung dari usia kapan mulainya, justru begitu ya. Jadi semakin tua memulai program bayi tabungnya, justru peluang keberhasilannya semakin turun. Justru peluang hamil paling tinggi untuk bayi tabung itu kalau usianya masih muda di bawah 30 tahun. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, semakin advance usianya, biasanya peluangnya juga makin turun. Kalau usianya udah di atas 40 tahun, biasanya peluangnya udah kecil. Kita bilangnya udah di bawah 45%, bahkan risiko gugurnya juga meningkat begitu. Tapi kalau memulai di bawah 30 tahun, bisa masih bagus, dimana peluang hamilnya bisa sampai 70%, dan risiko gugur juga lebih minimal begitu. Ya, Kia dan Irwansyah bersyukur lantaran ketika dirinya berada di tahap ikhlas dan tak lagi memikirkan untuk mendapatkan anak, justru Sang Pencipta mendengarkan doa mereka. Begitupun juga dengan Gilang dan Adisti yang sempat putus asa. Namun pada akhirnya setelah menanti 6 tahun, dirinya bisa memiliki buah hati. 10 tahun. Tahun ke-10 benar-benar di situ ya kayak nggak percaya, sampai hamil tuh juga kayak ini tuh beneran gak sih, sampai lahiran pun kayak ini kira-kira ini tuh real gak sih sampai kayak gitu karena sebenarnya kita juga udah di tahap yang ikhlas kalau memang Allah takdirnya kita belum bisa dikasih keturunan ya sudah gitu kita sampai. Ya alhamdulillah, maksudnya kita dipercaya dititipin anak oleh Allah, jadi ya kita insya Allah akan jaga dengan baik. Ya, gue juga sama Adis kan ngerasa bahagia lah pastilah, karena memang nunggunya kan 6 tahun kan lumayan. Gitu. Alhamdulillah. Sama halnya dengan Kia dan Gilang Dirga, pasangan Rifki Balwel dan Bibi Alrain juga terpaksa menjalani program bayi tabung. Pasalnya Bibi rupanya menderita kista ovarium yang membuat dirinya sulit hamil, hingga demi bisa mendapatkan anak harus menjalani program bayi tabung. Dan program bayi tabung pertama yang dijalani Rifki dan Bibi membuahkan hasil. Pasangan ini pun akhirnya dikaruniai anak pertama mereka. Harus pakai proses bayi tabung. Mau punya anak lagi harus punya bayi tabung karena Bibi udah disteril kan, udah diangkat, saluran tubannya udah diangkat. Iya betul, karena kan kemarin sempat dari yang program anak pertama pas dicek memang ada kista ovarium, jadi namanya hydroselfing ya sayang. Kista hormonal namanya. Kista hormonal, jadi si saluran kiri kanannya itu udah diangkat, jadi harus bayi tabung. Kemarin program yang pertama anak pertama berhasil, alhamdulillah. Nah sekarang ulang lagi nih mau program anak kedua gitu. Jadi memang harus pakai bayi tabung. Perjuangannya apa ya? Ya perjuangan nunggu, perjuangannya deg-degannya lebih ke mental gimana sih Mbak? Takut gagal pastinya, takut ngecewain suami pasti banget gitu karena kan butuh waktu, pengorbanan waktu segala macem. Berhasil mendapatkan anak pertama, Bibi dan Rifki pun kini juga kembali menjalani program bayi tabung untuk bisa mendapatkan anak kedua. Keduanya kini tengah menjalani tahap untuk melakukan embrio transfer sebelum hamil. Dan di program bayi tabung kali ini, pasangan ini menjalani lebih santai lantaran sudah paham semua prosesnya. Lantas benarkah Rifki dan Bibi menginginkan anak perempuan? Lantas kendala apa saja yang dialami Bibi dan Rifki selama menjalani program bayi tabung? Kendala sih insya Allah nggak ada ya sampai sekarang. Cuman memang kita lagi nentuin tanggal aja buat masukin embrio. Udah tinggal embrio transfer aja sebenarnya. Udah tinggal tahap terakhir gitu sebelum hamil. Kalau misalnya berhasil ya, kalau habis embrio transfer berhasil kan hamil gitu. Udah sampai tahap itu sih, kalau dibilang kendala sih nggak ada, cuman malah lebih santai ya, ngejalaninnya lebih santai karena udah paham kan cara-caranya, trik-triknya gitu. Jadi yang kedua lebih enjoy ya, lebih enjoy lah, jalannya lebih santai. Kalau anak kedua tuh boleh
boleh milih gitu. Ini kita udah dicek 2 embrio, ada yang cowok ada yang cewek, jadi tinggal kita pilih yang dimasukin yang mana, atau satu atau dua-duanya gitu yang ditransfer gitu, embrio transfer. Ada tes lagi ya, ada tes. Iya kan udah kan. Sekalian udah tes selesai. kromosom gitu, namanya tes PGT-A. Nah jadi plusnya adalah kita tahu gender si embrio ini. Jadi kalau mau dimasukin kita pilihnya cewek, jadi karena ada tes ini jadi udah pasti anaknya perempuan gitu jadinya nanti gitu. Udah keluar hasilnya, ada yang cowok ada yang cewek gitu. Sebenarnya boleh masukin 1, boleh masukin 2, cuman dokternya sih lebih prefer 1. Cuman makanya nanti dilihat gimana apa kata dokter aja sih, kita nurut aja. Ya. Kalau kita sih taunya kalau di negara sendiri kan nggak akan ribet ya, ibaratnya kita bolak-balik gitu, dan banyak sih memang di luar negeri kayak di Penang di mana gitu segala macam yang paling dekat ya. Cuman lebih percaya sama di negara sendiri, jadi kalau ada apa-apa jadi dekat gitu, diatasinnya sama dokter di Jakarta juga iya gitu.